Sidang dakwaan Nadiem di kasus korupsi Chromebook digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim digelar hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Nadiem, jaksa juga rencananya akan membacakan surat dakwaan untuk 3 terdakwa lainnya, Sri Wahyuningsi, Mulyatisya, serta Ibrahim Arif. Nadiem dan kawan-kawan didakwa dalam berkas penuntutan terpisah. Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim tetap dilanjutkan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang perdana kasus korupsi Chromebook yang diduga melibatkan Nadiem Makarim, kita telah terhubung dengan rekan Ismalia Meidi Hasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat siang Ismalia, apakah sidangnya sudah dimulai dan apakah update di sana? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa, betul sekali hari ini digelar sidang perdana atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim dan juga beserta 4 terdakwa lainnya. Yang dimana sidang hari ini baru saja dimulai sekitar pukul 11 siang lebih, ini baru saja dimulai dan hakim juga sudah memasuki ruang sidang. Namun ada yang berbeda pada hari ini yang seharusnya memang Nadiem Makarim hadir dalam pembacaan sidang dakwaan. Namun pada hari ini Nadiem tidak bisa hadir dikarenakan memang kondisi yang kurang sehat pasca operasi yang sakit yang dideritanya, dan Nadiem saat ini masih dalam masa pemulihan atau masa recovery. Dan selain Nadiem, Vina dan juga pemirsa, ini ada 3 terdakwa lainnya, yakni Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsi dan juga Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 Mulyatisya serta konsultan perorangan rancangan Kemendikbudristek yakni Ibrahim Arif yang juga akan dibacakan sidang dakwaan pada hari ini. Yang tadinya memang sidang ini akan dimulai pada pukul 10 namun diundur dan dimulai pada pukul 11 lebih siang tadi. Yang dimana pada hari ini sidang akan diketuai oleh Hakim Ketua Purwanto dan juga dengan Hakim Anggota Sunoto dan juga Bapak Andi Saputra. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sidang dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yang dimana memang ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pada hari ini 4 orang saja yang akan dibacakan sidang dakwaan pada hari ini. Yang dimana kita ketahui Vina dan juga pemirsa, pengadaan atau kasus dugaan pengadaan korupsi laptop Chromebook ini sudah terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Yang dimana sebelumnya penyidikan kasus dengan dugaan korupsi ini dengan tersangka Nadiem Makarim tetap dilanjutkan setelah Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan dari Nadiem Makarim. Yang dimana Hakim menyatakan bahwa penyidikan dan penahanan yang dilakukan oleh Kejagung ini sudah sesuai prosedur. Dan kita akan menyaksikan apakah nanti berapa dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan nanti akan kami update kembali kabarnya kepada Vina dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih Ismalia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Amatannya. Bencana Sumatera pada akhir November lalu sontak menjadi tamparan semua pihak. Sebuah keabayan atas hutan menjadikan tragedi yang meluluhlantakan 3 provinsi di Sumatera, yaitu banjir bandang dengan kayu gelondongan. Kini semua mata tertuju pada hutan di Sumatera. Bagaimana tidak, 3 provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban. Illegal logging yang terjadi mengakibatkan daerah ini mengalami bencana dahsyat yaitu banjir bandang. 3 minggu pasca bencana, puluhan ribu jiwa kehilangan tempat tinggal. Data sementara BNPB per 14 Desember, jumlah korban tewas menjadi 1.016 orang. Orang hilang tercatat 212 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 624.670 orang.
bencana banjir kali ini adalah yang paling parah. Kerusakan hutan yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatera diduga menjadi faktor utama penyebab banjir semakin sering terjadi. Selain di Aceh, dahsyatnya banjir di Aceh Tamiang, Sumatera Utara terlihat dari sisa lumpur dengan banyaknya mobil, truk tangki, dan kayu gelondongan di tengah kota Kuala Simpang. Truk tangki saling bertindihan, rumah-rumah rusak tertumpuk kayu gelondongan, dan listrik yang mati menjadikan bukti besarnya arus banjir di Aceh Tamiang. Sumatera Barat pun serupa kondisinya. Banyak titik longsor dan ribuan rumah rusak luluh lantak rata dengan tanah. Kedepannya, pemerintah harus lebih ketat dalam pengelolaan konsesi hutan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Warga pun berharap bahwa pemerintah segera membangun kembali fasilitas umum dan rumah mereka, serta menindak tegas oknum yang merusak hutan sehingga bencana serupa tidak terulang. Sebuah jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir. Usai hujan deras mengguyur kota Sukabumi, Jawa Barat. Hujan juga membuat tebing setinggi 20 meter longsor hingga menimbun ruas jalan. Iya baru dak, ya jembatan deh. Hancur, nama hancur. Inilah kondisi jembatan Sikolomerang yang ambruk usai diterjang derasnya banjir luapan sungai. Ya mah tinggal pasang. Jembatan penghubung antar desa Hegarmana dan Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi terputus hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi juga menyebabkan tebing tinggi 20 meter dengan panjang 25 meter longsor dan memutus akses jalan penghubung antar desa. Di sini di wilayah Kecamatan Warung Kiara ini ada 5 titik, Pak. 5 titik yang terkendala bencana. Salah satunya yang hujan adalah ini yang menghubungkan Desa Tarisi, Hegarmana, terus lagi Bojong Kalong, Bantar Kalong. Ya. Berarti ada 5 desa dari sore Pak kok begini ya? Betul. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, BPBD Kabupaten Sukabumi menerjunkan 1 alat berat ke lokasi membersihkan material longsor yang menutup badan jalan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik tahu Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Besarannya kobaran api membuat warga di sekitar lokasi panik. Ya Allah, bantuin cepet, bantuin ya Allah. Ya Allah, bantuin, ayo bangunin Om Budi itu. Bangunin Om Budi itu. Kobaran api melala pabrik tahu di Desa Keramat Mulia, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin malam. Aduh, kebakaran, tolong, kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat warga sekitar panik. Titik kulon 300. 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki dari BPBD Kabupaten Kuningan dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari bara api tungku yang masih menyala usai produksi tahu dan menyambar ke barang-barang di dekatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.